I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Perkenalkan, nama saya Bima Habibullah Tepu dan saya akan menjelaskan mengenai pengertian piramida ekologi beserta dengan jenis-jenisnya. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Saya akan menjelaskan pengertian biogeokimia. Saya Syahira Ramadhani. Saya akan menjelaskan siklus-siklus dari biogeokimia. Di sini saya akan membahas mengenai piramida ekologi. Hubungan organisme pada tingkat tropik ekosistem digambarkan dalam bentuk piramida. Semakin ke atas bentuk piramida, maka semakin mengecil. Inilah yang disebut dengan piramida ekologi. Piramida ekologi adalah piramida abstrak yang menunjukkan hubungan struktur tropik dan fungsi tropik komponen-komponen biotik ekosistem. Berikut contoh gambar piramida ekologi. Di dalam piramida ekologi, produsen pada tingkat tropik 1 selalu berada di bagian paling dasar piramida. Lalu konsumen 1 atau primer pada tingkat tropik kedua, yaitu herbivore, berada tepat di atas produsen. Kemudian konsumen 2 atau sekunder pada tingkat tropik ketiga, yaitu carnivore primer, berada di bagian ke atas konsumen primer. Selanjutnya, konsumen ketiga atau tersier pada tingkat tropik 4, yaitu carnivore sekunder, berada di bagian paling puncak. Jadi kita sama-sama bisa mengamati bahwa semakin tinggi tingkat tropik suatu organisme, maka semakin sedikit juga proporsinya di lingkungan. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis-jenis piramida ekologi. Nah, jenis-jenis ini berdasarkan fungsinya dapat kita bedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama yaitu piramida jumlah, yang kedua yaitu piramida biomasa, dan yang terakhir piramida energi. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu jenis piramida jumlah. Piramida jumlah menunjukkan jumlah makhluk hidup di setiap tingkat tropik yang diperlukan untuk mendukung tingkat tropik di atasnya. Konsep piramida jumlah dikemukakan oleh Charles Elton yang beliau merupakan seorang ahli ekologi yang berasal dari Inggris. Selanjutnya mari kita perhatikan gambar piramida berikut. Piramida jumlah didasarkan atas jumlah organisme di tiap tingkat tropik. Organisme tingkat tropik pertama yang paling melimpah, yaitu yang berperan sebagai produsen. Terlihat dalam piramida terdapat 1000 organisme tumbuhan. Kemudian yang kedua, jumlah herbivore, 100 ekor serangga sebagai konsumen primer. Dan yang ketiga, yaitu jumlah karnivor primer, yaitu 15 ekor hewan dan serangga sebagai konsumen sekunder. Sedangkan yang keempat, jumlah karnivor sekunder, 3 ekor hewan sebagai konsumen tersier. Dapat kita simpulkan bersama bahwa di dalam piramida jumlah, semakin tinggi tingkat tropik suatu organisme, maka semakin sedikit juga jumlah organisme di lingkungannya. Yang kedua, kita akan membahas tentang piramida biomasa. Perhatikan gambar ini. Piramida biomasa merupakan suatu piramida yang menggambarkan berkurangnya transfer energi pada setiap tingkat tropik dalam suatu ekosistem. Pada piramida biomasa berfungsi menggambarkan perpaduan massa atau berat seluruh organisme di habitat tertentu. Biomasa adalah berat kering total komponen biotik yang mewakili tiap tingkat tropik pada waktu tertentu dan diukur dalam gram per meter persegi. Selanjutnya kita bahas jenis piramida biomasa. Piramida biomasa dibagikan menjadi 2, yaitu piramida biomasa tegak dan yang kedua yaitu piramida biomasa terbalik.
Berikut ini adalah bentuk piramida biomasa tegak. Piramida biomasa tegak terjadi pada ekosistem darat. Piramida ekosistem ini menggambarkan massa gabungan semua produsen yang lebih besar daripada massa gabungan tiap tingkat konsumennya. Sedangkan yang kedua, piramida biomasa terbalik sebagai berikut ini. Piramida biomasa terbalik terjadi pada ekosistem air atau akuatik. Piramida biomasa ini menggambarkan massa gabungan dari semua produsennya lebih kecil daripada massa gabungan tiap tingkatan konsumen di atasnya. Meskipun demikian, massa produsen yang lebih sedikit ini dapat mampu menopang kelangsungan hidup konsumen yang di atasnya. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu piramida energi. Piramida energi menggambarkan hubungan tiap organisme pada tingkatan tropik sesuai perpindahan energi yang dimulai dari produsen hingga konsumen puncak. Mari kita perhatikan pada gambar berikut ini. Pada piramida energi terjadi penurunan jumlah energi berturut-turut dari tingkat tropik terendah sampai ke tingkat tropik tertinggi. Kita lihat dimulai dari tingkat tropik pertama. Produsen jumlahnya 1000 unit energi, semakin ke atas mencapai tropik puncak semakin rendah juga, yaitu 0,01 unit energi. Dengan demikian, setiap kelompok tropik akan membentuk semacam piramida dengan produsen sebagai penerima dan pemilik energi terbesar, diikuti kelompok tropik berikutnya. Semakin berkurangnya aliran energi pada tingkat tropik disebabkan oleh beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu tidak semua bagian makanan dapat dimakan dan dicerna, sehingga ada yang tersisa dan ada yang menjadi kotoran atau disebut residu. Nah, yang kedua, hanya sebagian dari makanan yang dimanfaatkan oleh organisme pada tingkatan tropik berikutnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, sebagian energi yang diperoleh dikonversi terlebih dahulu sebagai sumber energi. Apa itu biogeokimia? Biogeokimia melibatkan organisme dan reaksi kimia di dalam lingkungan ekosistem abiotik. Daur biogeokimia adalah siklus yang melibatkan senyawa kimia yang berpindah tempat melalui organisme sebagai perantara, kemudian senyawa ini kembali ke lingkungan fisik. Siklus dari unsur-unsur yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik, kemudian kembali lagi ke komponen abiotik. Adapun fungsi dari daur biogeokimia. Daur biogeokimia terjadi untuk mengembalikan semua unsur yang sudah tercapai agar kelangsungan hidup tetap terjaga, baik dari komponen biotik maupun komponen abiotik. Seluruh unsur di alam ini tidak akan habis karena akan mengalami siklus daur ulang. Terdapat beberapa siklus zat kimia yang penting. Yang pertama, siklus air. Yang kedua, siklus karbon. Yang ketiga, siklus nitrogen. Yang keempat, siklus fosfor. Dan yang terakhir, siklus belerang atau sulfur. Saja, saya akan menjelaskan satu persatu siklus tersebut. Siklus air merupakan siklus yang paling penting dikarenakan air adalah salah satu unsur yang paling esensial yang ada di muka bumi. Air merupakan sumber kehidupan dari organisme. Perputaran air dari satu bentuk ke bentuk lainnya dinamakan dengan siklus air. Dan air di muka bumi ini dapat berupa air permukaan seperti rawa, danau, ataupun air yang ada di bawah permukaan seperti air tanah ataupun air yang terdapat di laut. Berdasarkan perjalanan siklusnya, siklus air dapat dibagi menjadi dua jenis. Bisa kita sebut sebagai siklus air pendek dan siklus air panjang. Siklus air pendek merupakan siklus air yang dimulai dari penguapan ataupun evaporasi yang terjadi pada air laut. Uap di udara akan menjadi dingin, kemudian terjadi kondensasi dari menjadi titik-titik air dan akan jatuh sebagai hujan. Hujan ini akan jatuh kembali ke laut. Siklus air pendek dimulai dari penguapan yang terjadi di laut dan akan jatuh kembali ke laut, sedangkan siklus air panjang terjadi proses penguapan yang terjadi baik di air laut maupun yang terjadi permukaan. Kemudian,
Semua proses penguapan ini akan menjadi titik-titik air atau kondensasi dan akan jatuh sebagai hujan. Untuk siklus air panjang, hujan ini akan jatuh di daratan sehingga air akan mengalami siklus perjalanan yang lebih panjang lagi, menjadi sungai atau tanah. Sebelum kembali ke laut, perbedaan antara siklus pendek dan panjang terdapat pada siklusnya, di mana siklus air pendek hujan akan jatuh kembali ke laut, sementara pada siklus air panjang terjadi perjalanan siklus air di darat terlebih dahulu, sebelum air kembali atau mengalir ke laut. Dapat dilihat, ini merupakan siklus air pendek di mana proses evaporasi terjadi penguapan kondensasi, kemudian akan terjadi hujan di laut kembali. Sedangkan siklus air panjang, setelah proses evaporasi akan terjadi proses hujan, kondensasi, dan presipitasi yang terjadi di daratan. Kemudian terjadi siklus perjalanan terlebih dahulu dari air naik ke danau sebelum akhirnya kembali ke laut. Itulah yang disebut dengan siklus air. Siklus karbon juga merupakan siklus yang sangat penting bagi kehidupan. Karbon di udara terbentuk dari proses respirasi manusia yang melibatkan CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida ini kemudian akan diubah menjadi karbohidrat di dalam proses fotosintesis tanaman. Dan hasil fotosintesis ini akan dihasilkan oksigen yang sangat berguna bagi proses pernapasan manusia dan organisme lainnya. Karbohidrat dapat digunakan sebagai sumber energi, sedangkan hasil fotosintesis yang berasal dari CO2 atau karbon dioksida tersebut yaitu oksigen. Oksigen sangat penting dan berperan dalam proses pernapasan. Penguraian oleh bakteri yang berjalan lambat dapat mengakibatkan penumpukan karbon yang akan menghasilkan suatu senyawa fosil sebagai bentuk batu bara ataupun minyak bumi. Selain ini, menggambarkan siklus karbon yang terjadi di alam di mana proses respirasi hewan, respirasi tumbuhan akan menghasilkan karbon dioksida yang akan berguna dalam proses fotosintesis. Kemudian, karbon-karbon organik yang terakumulasi sebagai organisme mati. Jika menumpuk terlalu lama akan menjadi fosil dan bahan bakar fosil seperti bahan bakar minyak bumi dan batu bara. Itulah siklus karbon. Siklus nitrogen. Perlu kita ketahui bahwa di dalam atmosfer ini mengandung 80% dari nitrogen bebas. Dan sebagian besar nitrogen ini akan diserap oleh tumbuhan di dalam bentuk nitrat. Perlu diketahui bahwa beberapa bakteri pada bintil akar tanaman atau legium dapat dan beberapa jenis ganggan tertentu dapat mengikat nitrogen dari udara secara langsung. Nitrat dan nitrit juga dapat terbawa bersamaan dengan air hujan dan masuk ke dalam tanah, sehingga ini juga berperan di dalam siklus nitrogen. Sebagai tambahan, mikroorganisme juga dapat menguraikan organisme yang sudah mati atau bangkai dan kotoran menjadi amonium yang juga menjadi bahan pembentuk nitrat. Bakteri atau dekomposer ini akan menguraikan nitrit di dalam tanah menjadi senyawa-senyawa nitrogen bebas yang akan dilepaskan kembali ke udara. Ini adalah contoh penggambaran dari siklus nitrogen yang terjadi. Ada proses nitrifikasi yang terjadi dalam dekomposer atau bakteri dan terjadi proses denitrifikasi yang melibatkan senyawa abiotik yaitu produsen atau pepohonan, karena hanya pepohonan saja yang dapat menggunakan nitrat secara bebas dari udara. Itulah yang disebut dengan siklus nitrogen. Bagaimana dengan siklus fosfor? Siklus fosfor juga berperan di dalam siklus energi bagi makhluk hidup dalam bentuk adenosin trifosfat, di mana merupakan bahan bakar untuk penghasil energi di dalam satu organisme. Fosfor juga dapat bersumber dari bebatuan dan mineral lainnya. Dan fosfor juga dapat terserap oleh tanah karena terbawa oleh erosi hujan, di mana fosfor ini akan mengendap dan membentuk sedimen, baik di permukaan tanah maupun di perairan. Perlu diingat, saat organisme mati, maka akan terjadi dekomposisi di mana unsur fosfat akan dikembalikan ke dalam tanah, atau ke dalam unsur abiotiknya akan terjadi proses mineralisasi dari fosfor dan akan membentuk bantuan. Dan siklus fosfor akan dimulai kembali. Ini adalah contoh siklus fosfor. Yang terjadi beberapa siklus fosfor akan terbawa oleh air hujan
terbentuk mineralisasi dan bebatuan, dikembalikan kembali sebagai bentuk sedimen di tanah maupun di perairan dan akan digunakan kembali menjadi proses mineralisasi atau bebatuan. Jadi, siklus fosfor itu merupakan satu daur kesatuan yang akan terus berlangsung. Itulah siklus fosfor. Bagaimana dengan siklus sulfur? Siklus sulfur akan menggambarkan bagaimana unsur sulfur atau belerang di dalam bentuk kimia yang berbeda akan berperan, akan bergerak, atau berpindah di dalam suatu ekosistem tersebut. Sulfur atau belerang itu sendiri merupakan komponen penting untuk menyusun protein, sehingga alam akan mendaur sulfur ini secara alami agar ketersediaan unsur pembentuk protein ini akan selalu tersedia atau terjaga bagi kehidupan. Sulfur terdapat di dalam air hujan yang akan turun ke bumi. Sulfur juga banyak terdapat dari hasil aktivitas gunung vulkanik, di mana gunung vulkanik ini banyak terdapat di Indonesia. Komponen sulfur dalam bentuk sulfat juga dapat ditemukan di dalam air tanah yang akan terserap oleh tumbuhan dan berpindah ke dalam rantai makanan. Sebagai tambahan, makhluk hidup yang sudah mati akan diuraikan oleh bakteri, yaitu dekomposer, dan juga akan menghasilkan sulfur dan akan dikembalikan kembali ke dalam tanah atau komponen abiotik. Ini adalah contoh atau gambaran dari daun sulfur. Yang terjadi daun sulfur bisa terjadi dari proses vulkanik atau erupsi. Dapat juga terjadi dari proses dekomposisi, yaitu dari hewan-hewan ataupun dari manusia, dan juga dapat dihasilkan dari industri. Itulah yang disebut dengan siklus sulfur. Demikian itulah penjelasan saya.